Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahyula Nasrun dengan NIM 191010 350301. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek yang diselenggarakan di PT Avia Teknik Dirgantara Indonesia atau FL Teknik dengan judul Replace and Installation of Treatable Airbus 320 APBLZ dengan dosen pembimbing Pak Tatang Suryana STMT. Yang berikut profil perusahaan PT Avia Teknik Dirgantara. PT Avia Teknik Dirgantara atau FL Teknik Indonesia merupakan cabang perusahaan dari FL Teknik dengan kantor pusat berada di Vilnius, Lithuania. PT Avia Teknik Dirgantara berdiri sejak tahun 2016 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, dan mempunyai sertifikat Direktorat General of Civil Aviation atau DGCA, Federal Aviation Administration atau FAA, International Civil Aviation Organization atau ICAO, dan lainnya. FL Teknik mulai bekerja sama dalam program Power by Hour atau PBH dengan maskapai kargo Thailand Kimail Asia. FL Teknik memulai memastikan pasokan suku cadangan yang berkelanjutan untuk kargo Boeing 737 milik perusahaan tersebut. Pada bulan Oktober, FL Teknik memperluas jangkauan kemampuan Continuous Airworthiness Management dengan menambahkan jenis pesawat Airbus A330 ke dalam persetujuan EASA atau Part M. Yang berikut lokasi perusahaan. PT Avia Teknik Dirgantara berlokasi di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Gedung Hangar Angkasa Pura II, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Yang berikut struktur organisasi. Yang pertama, Presiden Direktur ada Martinas Girgalavicius. Yang berikut ada Chef Production Dobrika de Georgievic. Terus yang berikut Chef Finance ada Vitautas Kasukaukas. Yang berikut ada Chef Komersial ada Regimitas Jordaraitis. Yang berikut ada Head of General yaitu Rasa Gritsaitay. Yang berikut ada Chef Quality yaitu Zoran Filmonovic. Yang berikut ada Head of Logistik yaitu William Gondokusumo. Terus ada Head of Legal yaitu Rizky Lintang Lutfiana. Yang berikut ada Head of Human yaitu Andri Gunawan. Dan yang terakhir ada Marketing Manager yaitu Rosi Risandi. Yang berikut fasilitas PT Avia Teknik Dirgantara. Yang pertama itu hangar pesawat. Hangar pesawat ini berfungsi untuk tempat merekomendasi atau tempat perbaikan pesawat. Kedua, workshop room yang berfungsi untuk menyediakan ruang peralatan untuk melakukan konstruksi manufaktur atau memperbaiki benda. Tiga itu logistik room, yaitu mempunyai fungsi untuk merencanakan, melaksanakan atau mengendalikan koefisienan atau menyimpan aliran barang pada PT tersebut. Empat itu planning engineer room, yaitu tempat untuk mengatur prosedur dengan cara yang tepat untuk menyediakan proyek tepat waktu, akurat, dan relevan dan sesuai anggaran. 5 itu quality assurance atau QA room. QA room itu bertanggung jawab
pokok terkait dengan peran jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan perusahaan. 6 itu ground super equipment atau GSE room, yaitu tempat untuk menyimpan part pesawat yang terjaga suasananya seperti kelembapan, temperatur, dan kondisi yang sesuai dengan manufaktur. 7 ada dress room. Dress room itu digunakan para karyawan dan staf untuk mengganti pakaian dan menyimpan barang-barang yang dibawanya. Yang terakhir 8 itu tools storeroom, yang itu ruangan yang digunakan para mekanik untuk meminjam tools yang diperlukan dalam proses maintenance pesawat yang akan dikerjakan. Yang berikut itu pembahasan tugas khusus. Nah, pembahasan tugas khusus ini saya yang di PT Avia Teknik itu ditugaskan untuk perawatan tray table atau meja makan. Pembahasan tugas khusus, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari disebut perkaratan. Sebagai contoh, korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Korosi merupakan proses elektrokimia pada korosi besi bagian tertentu dari besi ini berlaku sebagai anode, sedangkan besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode dan oksigen tereduksi. Besi yang berbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode tergantung daripada berbagai faktor, misal zat pengotor atau pembedaan rapatan logam. Korosi dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam beraksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain yang menyatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada tindakan lapisan oksidasi, karena lapisan oksidasi dapat menghalangi benda-benda potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dan dari oksida. Yang berikut tray table. Tray table atau meja makan adalah tempat penyimpanan makanan penumpang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kursi pesawat, yaitu 144 sampai dengan 180 dan bahkan jumlahnya 324 untuk pesawat yang besar. Perawatan untuk tray table ini sangat bermacam-macam dan sangat berpengaruh kepada kenyamanan penumpang saat terbang. Tray table ini didesain sedemikian rupa supaya bisa buka tutup serta bisa dilipat pada bagian sandaran belakang kursi lainnya. Jika sistem buka tutupnya rusak maka perlu diperbaiki atau diganti. Cara membersihkannya dan mengecek tray table pada kursi penumpang. Yang pertama, membersihkan seluruh tray table. Yang kedua, mengganti tray table apabila ada yang rusak. Yang ketiga, membersihkan tray table dari kotoran yang menempel serta debu. Yang keempat, mengganti pengunci tray table apabila ada yang tidak berfungsi. Yang kelima, mengecek buka dan tutup tray table apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang keenam, pengecekan korosi pada tray table. Yang ketujuh itu membersihkan tray table menggunakan cairan sabun serta kuas dan kain majun. Yang berikut bisa dilihat contoh gambar proses inspeksi. Yang gambar pertama adalah proses perawatan daripada tray table, yaitu membersihkan
dari kotoran dan debu-debu. Terus yang kedua itu proses pemasangan treatable. Yang ketiga itu sama proses pengunci pada sekrup treatable. Nah untuk yang keempat juga sama, itu proses setelah selesai pemasangan atau perawatan treatable, serta gambar 5. Untuk kesimpulannya, berikut dapat diambil kesimpulan pada kerja praktek berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, yaitu 1. Surface corrosion, yaitu korosi yang terjadi di permukaan logam, dissimilar metal corrosion. Contoh pembersihan logam aluminium dengan mempergunakan cairan atau amplas, dan selanjutnya tidak diberikan dengan cairan non corrosion agent. Hal ini akan mengakibatkan dissimilar metal corrosion. Yang kedua itu dengan melakukan tindakan perawatan pesawat tersebut, maka rehabilitas yang diharapkan oleh pihak perusahaan. Terakhir selesai. Nah, sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.